Meskipun ia mengetahui dan yakin bahwa hal itu tidak menyampaikan kepada yang haram. Seluruh derajat tingkatan ini keluar dari pandangan faqih, kecuali tingkatan pertama yaitu wara, saksi dan hakim, dan yang merusakkan keadilan sedangkan melakukan hal tersebut itu tidak meniadakan dosa di akhirat. Rasulullah bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu meskipun mereka orang-orang telah memberi fatwa kepadamu, meskipun mereka telah memberi fatwa kepadamu, meskipun mereka telah memberi fatwa kepadamu. Seorang faqih tidaklah membicarakan mengenai penyakit hati dan bagaimana cara mengamalkannya. Namun yang ia bicarakan hanya mengenai apa yang mencacatkan keadilan saja. Amal itu hanyalah dengan hati dan anggota badan dalam ketaatan, sedangkan kemuliaan itu adalah pengamalan itu. Itu tidak dapat dibutuhkan oleh seseorang dari penempuh jalan akhirat sama sekali baik oleh orang yang sehat maupun sakit. Amal-amal yang terpuji adalah yang keluar dari akhlak yang terpuji dan menyelamatkan di akhirat. Sedangkan yang tercela adalah yang keluar dari yang tercela, dan tidak samar hubungan anggota badan dengan hati. Adapun kesehatan dan sakit maka tempat timbulnya adalah kejernihan dalam percampuran. Dan itu termasuk dalam sifat-sifat badan, bukan sifat-sifat hati. Yaitu ilmu mukasyafa adalah ilmu batin, dan itu adalah puncak segala ilmu. Sebagian, arifin orang-orang yang marifat kepada Allah berkata, barang siapa yang tidak memiliki bagian dari ilmu ini, maka saya khawatirkan ia akan buruk kesudahannya, su'ul hatimah. Serendah-rendah bagian daripadanya adalah membenarkan tasdiknya dan pasrah kepada ahlinya. Orang lain berkata, barang siapa yang mempunyai dua pekerti yaitu bita atau sombong maka ia tidak dibukakan sedikitpun dari ilmu ini. Dan ada yang mengatakan, barang siapa yang cinta dunia atau terus-menerus menuruti hawa nafsunya maka ia tidak dapat mentahqiqannya, mengartikannya, dan kadang-kadang ia mentahqiqkan ilmu-ilmu yang lain. Dan sedikit-sedikit hukuman orang yang mengingkarinya adalah orang tersebut tidak merasakan sedikitpun dari ilmu itu. Dan dialah ilmu sidikin dan mukorobin, orang-orang yang sangat membenarkan keimanan dan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Saya maksudkan ilmu mukasyafa adalah ungkapan mengenai cahaya yang tampak di dalam hati ketika hati itu dibersihkan dan disucikan dari sifat-sifatnya yang tercela. Tersingkaplah dari cahaya itu beberapa hal yang banyak nama-namanya telah terdengar sebelumnya, di mana ia ragu beberapa maknanya yang global dan tidak jelas maka ketika itu menjadi jelas sehingga tercapailah marifat yang hakiki mengenai zat Allah yang maha suci, sifat-sifat yang kekal dan sempurna, perbuatan-perbuatannya dan hukumnya dalam menciptakan dunia dan akhirat. Dan segi pengaturannya bagi akhirat lebih atas daripada dunia, mengetahui makna kenabian Nabi, makna wahyu, makna syaitan, makna lafal malaikat dan syaitan, cara syaitan memusuhi manusia, cara penampakan malaikat bagi para nabi dan cara sampainya wahyu kepada mereka. Mengetahui, mengenal kerajaan langit dan bumi, mengenal hati dan cara perbenturan bala tentara malaikat dan syaitan di dalam hati, mengetahui perbedaan antara langkah malaikat dan langkah syaitan, mengetahui akhirat, surga, neraka, siksa kubur, sirot jembatan, mizan timbangan amal, hisab perhitungan amal, dan makna firman Allah Ta'ala, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghitung terhadapmu. Al-Isra, ayat 14 dan firman-Nya Ta'ala, dan sesungguhnya kampung akhirat itu kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui, Al-Ankabut, ayat 64 dan makna bertemu dengan Allah, Azza wa Jalla, melihat zatnya yang maha mulia, makna dekat daripadanya dan tinggal di sampingnya, makna memperoleh kebahagiaan dengan menemani malaul a'la kelompok orang-orang yang tinggi martabat di sisinya, berteman dengan para malaikat dan para nabi.
Dan makna perbedaan derajat ahli penghuni surga sehingga sebagiannya melihat kepada sebagian yang lain sebagaimana melihat bintang yang cemerlang di langit yang jauh dan sebagainya yang perinciannya itu panjang. Karena bagi manusia dalam pengertian-pengertian urusan ini setelah membenarkan pokok-pokoknya adalah terdapat makam-makam yang berbeda-beda. Sebagian mereka itu melihat bahwa seluruhnya itu adalah perumpamaan-perumpamaan. Dan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang saleh yaitu sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga dan tidak tergores oleh hati manusia dan bahwasannya tidak ada surga bersama makhluk kecuali sifat-sifat dan nama-nama. Dan sebagian mereka berpendapat bahwa sebagiannya itu perumpamaan-perumpamaan dan sebagiannya sesuai dengan hakikat-hakikat yang difahami oleh lafal-lafalnya. Demikian juga sebagian mereka berpendapat bahwa puncak marifat kepada Allah Azza wa Jalla adalah mengakui kelemahan mengenalnya. Sebagian mereka mengaku hal-hal yang besar di dalam mengenal Allah Azza wa Jalla. Dan sebagian mereka mengatakan batas mengenal Allah Azza wa Jalla adalah sesuatu yang menjadi puncak itikad akidah seluruh orang awam, orang-orang umumnya, yaitu bahwasannya Dia itu Maha Mengetahui, Maha Kuasa, Maha Mendengar, Maha Melihat dan Maha Berbicara. Maka kami maksudkan dengan ilmu mukasyafa adalah hilangnya tutup sehingga jelas baginya kejelasan Allah pada hal-hal ini, suatu kejelasan yang berjalan seperti jelasnya pandangan nyata yang tidak diragukan. Dan ini mungkin di dalam jauhar wujud manusia, seandainya cermin hatinya tidak bertumpuk-tumpuk karat dan tidak dikotori oleh kotoran-kotoran dunia. Yang kami maksudkan dengan ilmu jalan akhirat hanyalah ilmu tentang cara membersihkan cermin ini dari kotoran-kotoran ini, yang mana kotoran-kotoran ini menjadi penghalang dari Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, dari mengenal sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Membersihkan dan mensucikannya itu hanyalah dengan menahan keinginan-keinginan dan mengikuti para nabi, semoga rahmat dan kesejahteraan Allah terlimpah atas mereka dalam seluruh keadaan mereka. Maka dengan kadar apa yang jelas dari hati pendekatan ke arah kebenaran cemerlanglah hakikat-hakikat, dan tidak ada jalan kepadanya kecuali dengan riyadah latihan, riyalat, yang perinciannya akan datang jika Anda mau membaca buku Ihya Ulumuddin, dengan ilmu dan pengajarannya. Inilah ilmu yang tidak tertulis di dalam kitab-kitab dan tidak dibicarakan oleh orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah dengan sesuatu daripadanya kecuali bersama ahlinya. Itulah orang yang bersekutu padanya dengan jalan diskusi dan jalan rahasia. Dan inilah ilmu yang samar yang dikehendaki oleh Nabi dengan sabdanya, sesungguhnya sebagian dari ilmu itu seperti keadaan sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui kecuali oleh ahli marifah kepada Allah Ta'ala. Apabila mereka mengucapkannya maka tidak bodoh padanya kecuali orang-orang yang tertipu terhadap Allah Ta'ala, maka janganlah kamu menghina orang alim yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala karena Allah Azza wa Jalla tidak menghinanya ketika Dia memberinya dengan ilmu itu. Yang kedua, ilmu muamalah yaitu ilmu perihal keadaan hati. Adapun yang terpuji daripadanya adalah seperti sabar, syukur, takut, berharap, rida, zuhud, takwa, qanaah, puas dengan yang ada, dermawan, mengenal anugerah Allah Ta'ala dalam seluruh peri keadaan, berbuat kebajikan, berprasangka baik, baik budi pekerti, baik pergaulan, jujur dan ikhlas. Mengenal hakikat keadaan-keadaan, batas-batas dan sebab-sebabnya yang diusahakan, buahnya, tanda-tandanya dan mengobati sesuatu yang lemah daripadanya sehingga itu menjadi kuat, dan sesuatu yang hilang sehingga kembali adalah termasuk ilmu akhirat. Cerita yang lain lagi terjadi. Tanggal 19 Januari tahun 2001 jam 12:02 siang, aku baru saja membaca kisah nyata kaum Sufi. Salah satu di antaranya adalah waktu ia masing dalam kandungan ia dapat menolak makanan yang haram. Dan si jabang bayi itu,
selalu bergerak dan menyuruh ibunya untuk memuntahkan makanan yang tidak halal. Kisahnya memang panjang sekali, tapi di sini aku tidak menjelaskannya dengan detail. Tapi tiba-tiba aku merasakan kisah ibuku yang selalu berkata di waktu aku masih kecil, bahwa saya sudah mengazabnya di waktu aku masih dalam kandungannya. Yaitu aku menyakitkan giginya sehingga dokter mencabut gigi ibuku. Dan mungkin maksud ibuku itu suatu yang lucu untuk diceritakan atau sesuatu yang mengazabnya ketika aku masih dalam kandungannya. Karena aku adalah anak yang bandel sekali dan keras kepala, mungkin memang aku keras kepala, karena ibuku tidak memberikan yang aku mau, tauhid yang tinggi, keyakinan akan adanya Allah. Dan ia selalu mengatakan bahwa aku dilahirkan karena kecelakaan. Dan ia pernah bilang kepada seorang temannya bahwa dari keempat anaknya itu hanya yang tertualah yang paling dicintainya. Mungkin di atas alam sadar saya membenci ucapan ibuku itu. Karena ia tidak bersedia menerimaku sebagai anaknya. Maka jadilah aku anak yang keras kepala. Karena ia sudah tidak mau lagi mempunyai anak. Karena anaknya sudah banyak. Karena ketidaksediaannya maka Allah mengazabnya dengan sakit gigi yang luar biasa sehingga ia harus mencabut giginya. Atau mungkin maksud Allah adalah menyuruhnya, diamlah engkau. Karena anak inilah yang akan menyelamatkanmu waktu engkau dalam kubur. Karena tidak ada satu anakmu yang akan mendoakanmu setelah engkau mati nanti. Kecuali hanya si bungsulah yang selalu mendoakanmu dalam setiap sholatnya. Dan anak-anakmu yang lainnya yang engkau cintai melebihi cintamu kepada si bungsu itu. Maka setelah engkau mati mereka akan selalu mengirimkan azabnya saja kepadamu. Karena itu di waktu ibuku hamil maka Allah menyuruhnya untuk diam. Tapi karena kebodohan manusia pada umumnya mereka tidak mengerti apa dan kenapa ini terjadi. Dan manusia hanya bisa menyalahkan Allah saja. Memang ia kurang mengerti banyak masalah Allah atau agama. Karena ia dilahirkan dalam keluarga yang agamanya kurang sekali atau agama keturunan. Tapi ia berusaha untuk mengajarkan kepada anak-anaknya agama dengan memanggil guru ngaji ke rumah. Dan guruku itu juga tidak mengajarkan arti Al-Quran, ia hanya mengajarkan cara ngaji. Mungkin ibuku pikir itu sudah cukup. Tapi ia salah besar karena janganlah kamu baca, ngaji tapi kamu tidak mengerti arti Al-Quran itu. Maka kamu akan merasakan azab Allah di akhirat nanti akan ngaji itu. Karena kamu hanya membacanya saja tapi tidak mengerti artinya, dan kamu tetap melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah larang. Karena itu pahamilah arti dan makna Al-Quran itu. Janganlah kamu gila pahala saja. Maka terlihatlah bahwa kamu seperti buruh upah murahan yang hanya mengharapkan upah saja. Sungguh kasihan sekali manusia yang seperti itu. Dengan kejadian ini maka aku berdoa memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa ibuku terhadap diriku dan terhadap Allah. Ia melakukan ini karena ia tidak paham sama sekali tentang agamanya. Karena itu aku memaafkannya atas semua kejadian itu. Dan atas kebodohannya melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Ya Allah, terimalah amal dan ibadah, sesuatu yang baik, yang pernah ia lakukan. Terhadap diriku atau kepada manusia. Amin, ya Allah kabulkanlah doaku. Cerita yang lain lagi terjadi. Tanggal 9 Desember tahun 2000, jam 5:10 sore. Kenapa waktu haji dikatakan Allah, aku telah sempurnakan agamamu, sempurnalah agamamu. Saya tahu karena dalam agama lain sembahyang boleh kapan saja. Sedangkan Islam 5 kali. Puasa 1 bulan penuh. Sedangkan nabi-nabi lain tidak menyuruh umatnya berpuasa. Seperti dia berpuasa, contoh, Isa berpuasa 40 hari 40 malam. Daud berpuasa sehari puasa sehari tidak. Tapi Nabi Muhammad menyuruh kita umatnya puasa 1 bulan penuh. Seperti yang dia lakukan. Ini menurut pendapat saya bahwa Islam berpegang teguh kepada peraturan-peraturan.
Karena memang sudah sifat manusia harus diatur menurut berdasarkan peraturan, kalau tidak maka kacaulah dunia ini. Sedangkan kita hidup, pakai aturan saja masih begini, apalagi kalau peraturan tidak pernah ada. Jadi pahamlah saya dengan maksud Allah bahwa, aku sempurnakan agamamu, sempurnalah agamamu. Karena seluruh peraturan-peraturan dari Nabi, Rasul terdahulu ditetapkan untuk dipakai pada masa Nabi Muhammad. Begitu juga cara haji, dulu sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim tapi tidak ditetapkan untuk mengerjakannya kepada orang awam umatnya. Hanya para rasul-rasulnya saja yang mengerjakan. Tapi pada zaman Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad inilah seluruh peraturan-peraturan itu disempurnakan oleh Allah dan dipaksakan kepada seluruh umat manusia untuk berpuasa, haji, zakat, sedekah, fitrah, amal, zikir. Maka karena itulah agama Islam dinamakan muslimin, orang yang telah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua larangan-larangan Allah. Serahkanlah diri Anda kepada Allah dengan sepenuhnya. Kebanyakan manusia ingin Allah segera bekerja dalam hidupnya. Karena itu periksalah dirimu apakah engkau sudah menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Tapi kebanyakan manusia hanya ingin mendapat rahmatnya saja. Sedangkan manusia tidak mau menyerahkan diri kepada Allah secara menyeluruh, karena mereka lebih mencintai dunia daripada Allah. Sedangkan hidup di dunia ini hanyalah senda gurau. Banyak sekali orang tertipu di dalamnya. Mereka berjanji hari ini kepada Allah bahwa mereka akan selalu menyembahnya kalau ia habis mendengarkan ceramah, itulah yang dikatakannya, akan tetapi selang beberapa hari lupalah ia dan kebanyakan manusia kembali melupakan Allah karena tipuan dari dunia ini. Yakinlah bahwa Allah tahu apa yang engkau perbuat. Engkau melupakannya, dan engkau ingin Allah memberi berkah dan rahmatnya kepadamu, sedang manusia itu lupa akan janji-janjinya kepada Allah. Karena itu Allah berfirman surat 2 ayat 40, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu. Dan penuhi janjimu kepadaku niscaya aku penuhi pula janjiku kepadamu. Dan hanya kepada aku sajalah kamu harus takut. Bagaimana Allah akan memberimu rahmat dan berkahnya. Akhirnya kebanyakan manusia selalu menyalahkan Allah. Dan mereka tidak sadar bahwa merekalah manusia yang tidak tahu bersyukur, berterima kasih. Tidak ada rasa terima kasih kepada Allah. Kebanyakan manusia mau mencubit saja. Dan tidak suka dicubit. Itulah salah satu sifat manusia. Dan kalau kita mau menepati janji-janji kita kepada Allah maka Allah akan selalu bersama kita dan Allah akan selalu menjaga kita. Marilah kita koreksi diri kita masing-masing untuk mendapatkan rahmat dan taufik-Nya. Karena itu hai manusia janganlah engkau berkata bahwa aku sudah capek berdoa dan ternyata Allah tidak mau mendengar. Hati-hatilah dengan ucapan itu yang akan menjerumuskanmu ke dalam neraka dan murka Allah di dunia ini. Kadang kita merasa bahwa doa kita belum dikabulkan tapi sebetulnya Allah telah mengabulkannya dengan ketenangan hati yang dapat kita rasakan. Kadang sesuatu yang belum datang mungkin itu akan membawa kepada kemudaratan karena itu Allah memberikannya sesuatu dalam waktu yang cukup lama karena Allah sayang kepadanya. Allah tidak mau mencelakai atau menyusahkan hambanya yang selalu berdoa padanya. Karena manusia banyak berjanji kepada Allah macam-macam dan tidak satu pun yang mereka lakukan dan kebanyakan mereka lupa apa yang sudah mereka ucapkan, janjikan kepada Allah. Dan ini memperlambat mukjizat Allah kepada mereka. Dan jika janji-janji itu telah dipenuhi kehadapan Tuhan, maka Allah akan mendengar dan kita terus menunjukkan sikap patuh kepadanya. Dan Allah akan memaafkan semua yang telah kita alami, problem yang banyak yang kita punya dan kesulitan-kesulitan yang kita alami itu akan sirna di hadapan Allah karena Allah Maha Pengampun. Allah akan menjauhkanmu dari musuh-musuhmu, dan Allah akan menenangkan jiwamu.
dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hai manusia, janganlah mengharap Allah akan memberi hikmahnya kepadamu, sebelum engkau memenuhi janji-janjinya, dan meluruskan dirimu kepada Allah. Dan kebanyakan manusia berkata, kenapa Allah tidak mau mendengarkan saya? Allah tidak mau dengar jika engkau pun tidak mau mendengarkan Allah. Tapi manusia itu tidak tahu kalau ia salah. Mereka hanyalah menyalahkan Allah saja. Katakanlah hai manusia bahwa Allah ada di hati ini, rohnya Allah ada di dalam hati ini, rahmat dan berkahnya ada di hati ini. Dengan penuh keikhlasan yang dalam. Cerita yang lain lagi terjadi. Tanggal 19 Januari tahun 2001. Hati-hatilah jika bersedekah dengan barang yang haram. Kata-kata mutiara dari Sofyan Ats-Tsauri, barang siapa membelanjakan dari yang haram, di dalam ketaatan kepada Allah, maka ia seperti orang yang membersihkan pakaian kotor dengan air kencing. Dan pakaian yang kotor itu tidak akan suci dan bersih, kecuali dicuci dengan air yang suci, bersih. Dosa tidak akan tertutup dengan yang haram, tetapi dosa akan hilang dengan yang halal. Untuk menumbuhkan keikhlasan yang terus naik dan stabil tidak pernah turun, yaitu dengan cara 1. Zikrullah. 2. Jangan berbohong. 3. Sholat dan ibadah-ibadah sunnah dikerjakan. 4. Jangan lepas wudhu. 5. Membaca buku-buku tentang keimanan untuk mencapai kedekatan kepada Allah. 6. Jangan melakukan imajinasi hal-hal cabul. 7. Jangan menghina atau mengejek ngerumpi orang. Cerita yang lain lagi terjadi. Perkawinan tidak penting bagi orang-orang sufi. Sewaktu orang-orang mencemoohkan Bishr menjawab, katakanlah kepada mereka bahwa dia itu sibuk dengan yang fardu sehingga tidak mengerjakan yang sunnah. Ditinggikan tempatku di dalam surga, didekatkan aku kepada tempat nabi-nabi dan aku tidak sampai ke tempat orang-orang yang beristri. Abu Sulaiman berkata, sendirian itu memperoleh kemanisan amal dan keselesaian hati, dari apa yang tidak diperoleh oleh orang yang berkeluarga. Tiada seorang pun aku melihat dari sahabat kita yang telah kawin lalu ia tetap pada tingkatannya yang pertama. 3. Tiga perkara kehidupan, mengawini dan menulis hadis. Barang siapa yang mencari tiga perkara itu, maka ia telah condong kepada dunia. 4. Apa yang mengganggu engkau daripada beribadah kepada Allah oleh keluarga, harta dan anak, maka itu adalah kutukan ke atas diri engkau. Al-Hasan berkata, apabila dikehendaki oleh Allah akan kebajikan akan seseorang hamba, maka tidak diganggukannya dengan urusan keluarga dan harta. Ibnu Abil Hawi, berdebat segolongan manusia tentang hadis tadi. Maka tetaplah pendapat mereka, bahwa tidaklah maksudnya yang dua itu tidak ada. Tetapi ada dan keduanya itu tidak mengganggukannya. Yang menakutkan dari perkawinan ada tiga. 1. Lebih meluangkan waktu untuk istri, suami dan anak daripada Allah. 2. Kebanyakan sifat manusia adalah bodoh, kasar, kejam, keras, jahat budi pekerti dan tidak insyaf. Dan ia ingin mencari kesempurnaan dari yang demikian, maka tidak mustahil ia akan bertambah rusak dengan perkawinan. Maka sendirian adalah lebih menyelamatkannya. 3. Hawa nafsu yang terlalu tinggi, kelainan seks dan menimbulkan hubungan seks yang radikal yang Allah tidak menyukainya. Cerita yang lain lagi terjadi. Kemiskinan adalah kekufuran. Banyak orang beranggapan bahwa kita orang Islam tidak boleh miskin, maka kita harus bekerja keras untuk mencari uang supaya kaya. Dan banyak orang menyalahgunakan kalimat ini sehingga mereka melakukan apa saja dengan cara haram sekalipun supaya cepat kaya. Bagi mereka kalau orang itu miskin maka ia menjadi kufur. Yaitu mereka melakukan kezaliman-kezaliman dalam hidupnya. Surat 3 ayat 112, kehinaan menimpa mereka di mana saja mereka berada, kecuali tali Allah dan memegang tali sesama manusia.
Dan mereka kembali mendapat kemarahan Allah dan ditimpakan kepadanya kemiskinan. Demikian itu lantaran mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Demikian karena mereka durhaka dan melampaui batas. Surat 3 ayat 108, itulah ayat-ayat Allah, kami bacakan kepadamu dengan benar. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya orang-orang dalam alam semesta. Sebetulnya karena mereka kufur maka Allah menakdirkan mereka menjadi miskin dan bermacam-macam derita yang mereka alami. Inilah azab Allah kepada mereka selama mereka masih hidup di dunia ini. Tapi ingatlah bahwa mereka akan mendapat yang lebih berat lagi di akhirat nanti karena Allah murka kepadanya. Inilah penjelasan atau maksud Nabi tentang kemiskinan adalah kekufuran. Allah berfirman dalam S6 ayat 42-45, sesungguhnya telah kami utus kepada umat-umat sebelum kamu, maka kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan, agar mereka tunduk berdoa. Ayat 43, mengapa mereka tidak juga tunduk berdoa, ketika siksaan kami menimpa mereka? Tetapi ternyata hatinya keras untuk menerima kebenaran. Syaitan menjadikan amal perbuatan mereka bagus. Ayat 44, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang diberikan kepadanya, kami bukakan segala pintu kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira ria yang diberikan kepadanya, kami siksa mereka tiba-tiba lantas hilang lenyaplah harapan mereka. Ayat 45, maka dihancur binasakanlah orang-orang yang zalim itu. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Allah menyiksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka mau merendahkan dirinya dan memohon ampun kepada Allah, tetapi mereka tetap dalam kekafirannya. Dan bagi orang yang diberikan rizki yang banyak dan mereka tetap memohon ampunan dan merendahkan dirinya dan banyak bersyukur maka Allah menambah rizkinya dan menuntun mereka ke jalan yang lurus. Alam lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur kepadanya. S6 ayat 53, dengan cara demikianlah kami uji sebagian mereka orang-orang yang kaya dengan sebagian lain, orang-orang miskin agar mereka berkata, apakah orang-orang yang semacam ini yang diberi kurnia Allah di antara kita? Allah lebih mengetahui orang-orang yang bersyukur. Tapi ada juga orang yang dulunya miskin lalu ia memohon ampunan dan merendahkan dirinya kepada Allah maka Allah memberi rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka yang banyak kepadanya sebagai suatu cobaan untuk mereka lalu ia lupa kepada Allah dan ia tidak pernah memohon ampunan dan merendahkan dirinya kepada Allah maka ia dilaknati Allah. Tentang ini Allah berfirman dalam surat 6 ujung ayat 128, ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah mendapat kesenangan segolongan kami, dengan bantuan golongan lain dan kami telah sampai kepada ajal yang telah Engkau tentukan buat kami. Lantas Allah berfirman, nerakalah tempat diam kalian, kekal tinggal di dalamnya, kecuali jika Allah menghendaki yang lain sesungguhnya Tuhan Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Kita boleh berusaha untuk meyakinkan orang untuk mempercayai Allah tapi jangan mengharap terlalu banyak karena Allah lah yang menentukan dan menunjuki siapa-siapa yang Dia kehendaki. Karena Allah sendiri berfirman dalam surat 32 ayat 13, dan jika kami kehendaki, tentu kami berikan petunjuk kepada setiap jiwa. Tetapi putusanku sudah pasti. Sesungguhnya aku akan mengisi neraka jahanam dengan sebagian jin dan manusia bersama-sama. Allah yang akan memilih orang-orang itu, karena Allah tahu betul isi hati setiap manusia. Kita sebagai manusia tidak dapat menilai manusia yang lain. Karena yang kita tahu hanyalah kulit luarnya saja. Sedangkan Allah tahu apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Kadang kita melihat orang dengan kezalimannya yang luar biasa tiba-tiba ia merubah menjadi manusia yang taat dan bertakwa kepada Allah, maka heranlah semua orang-orang yang melihatnya. Ini sudah pasti ada sesuatu yang orang biasa tidak begitu zolim tidak memiliki sesuatu yang baik.
Dan sesuatu yang Allah suka sebetulnya ada pada orang zolim itu, maka Allah memberi petunjuk, taufik dan hidayahnya kepadanya. Karena itu janganlah kita suka menilai seseorang berdasarkan nalar kita, hanya Allah lah yang berhak untuk menilainya. Lihat surat 39 ayat 22, 36, 37, apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk nur Islam, maka mendapat cahaya dari Tuhannya sama halnya dengan orang yang mati hatinya. Maka celakalah orang-orang yang telah mati hatinya dari mengingati Allah. Mereka jelas sesat. Bukankah Allah telah cukup melindungi hambanya? Dan mereka mempertakuti kamu dengan berhala-berhala selain dari Allah. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Dan siapa yang ditunjuki Allah, maka tidak ada orang yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa lagi berkuasa untuk mengutuk? Dan surat 40 ayat 33, yaitu, pada hari di mana kamu lari tidak menoleh lagi ke belakang. Tidak seorang pun yang dapat menyelamatkan kamu dari azab Allah. Siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada orang yang memberi petunjuk. Semoga bermanfaat. Tanggal 21 Maret tahun 2023.